Berarti nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua RW Perumahan Cemengga Desa Citing beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Ibu Lurah Sukorame, Bapak Ketua RW 2 Kelurahan Sukorame, dan bapak-bapak dari pengurus Pokmas Seger. Jadi Pokmas itu kelompok masyarakat, Seger itu singkatan apa, saya juga lupa, nanti biar dijelaskan dari Pokmas Seger. Jadi pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dari Dayanya kita bisa hadir dalam acara sosialisasi lingkungan dalam rangka persiapan lomba lingkungan yang akan diadakan oleh RW 3. Yang kedua, salawat dan salam kita tujukan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, karena waktu ini sudah malam, langsung saja untuk susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Ketua RW 3 Perumahan Cemengga, yang ketiga sambutan Ketua RW 2 Kelurahan Sukorame, yang ketiga itu adalah acara sosialisasi. Nanti untuk narasumbernya yang pertama adalah Pak Gendro Sutiono selaku Ketua Pokmas Seger, yang kedua adalah Bu Nikmatul Akhirah dari Lurah Sukorame. Untuk itu acara yang pertama, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Ketua RW 3 pada Bapak Salahuddin, kami persilakan. Adalah nanti memberikan istilahnya kisi-kisi apa nanti dalam lomba lingkungan itu apa saja yang akan dinilai, karena juga nanti juri untuk lomba lingkungan dari Pokmas Seger. Jadi nanti kira-kira apa ya yang saya lakukan dengan kisi-kisi seperti ini, misalnya mungkin memperbanyak tanaman atau mungkin pengelolaan sampah, itu nanti ya akan disampaikan. Masih lama Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati tim dari Desa Sukoramil beserta jajaran Kelurahan Banging Ngapunten dari Kelurahan Sukoramil ini beserta Pak RW ini dan staf. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 1 hingga 14, yang kami hormati dari tim lingkungan beserta jajaran, yang kami hormati para undangan ibu-ibu PKK, mungkin juga ibu-ibu RT ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sempat bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga nanti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas limpahan arahannya kita diarahkan kepada jalan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali kami selaku Ketua RT, Ketua RW mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Bapak RW Bu Lurah dari Kelurahan Sukoramil. Mungkin nanti Bapak dan Ibu Lurah nanti akan memberikan sesuatu paparan tentang lingkungan asri, lingkungan hijau, lingkungan sehat. Selebihnya saya masih kurang paham, mungkin nanti beliau-beliau ini akan memberikan gambaran, memberikan arahan gimana sih lingkungan sehat itu. Mungkin itu. Kedua kalinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terkait dengan kehadiran Bapak Ketua RT, Ibu RT, dari Pak RW Kelurahan Sukoramil, mungkin fasilitas tempat dan hidangan yang seolah kadarnya boleh pakai, mohon dimaklumi karena kami juga tadi sempat kurang koordinasi kan. Jadi sempat ada kerepotan juga ya. Di depan itu juga ada latihan gladi resik terkait besok pembukaan panitia 17, sehingga kami semua di sini sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat sibuk lah. Jadi pemaparan nantinya mungkin kurang maksimal, penerimaan mungkin kurang maksimal ya. Sekali lagi kami atas nama pengurus RW mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti dari Bapak dan Ibu dari Kelurahan Sukoramil akan memberikan paparan yang terbaik buat kita semua. Mungkin ini Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan, insya Allah nanti akan disambung oleh tim lingkungan. Kebetulan pada malam ini Bapak Israfil telah hadir tempat. Insya Allah nanti beliau akan kita berikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua RW 2 Sukoramil pada Bapak Sembilan, kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sebagai matur nuwun menawa panjenengan sampun undang kula Pak Mas Seger bisa datang sampai di sini. Memang tadi saya bingung karena belum pernah masuk daerah sini, Pak. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih di mana kami disambut dengan antusias sekali. Kenapa saya bisa bicara antusias? Karena panjenengan semua dikumpulkan di sini sekian banyaknya. Mungkin dari kata tadi dari RT 1 sampai RT 14, sangat luas sekali berarti wilayahnya, Pak ya. Undangan yang kami terima itu adalah untuk menghadapi lomba berbarengan dengan
17-an kalau nggak salah, betul Pak Nggih, Pak RW. Memang untuk menuju ke jenjang yang lebih baik itu adalah lomba-lomba dari tingkat RT, tingkat RW dan tingkat kelurahan. Contoh seperti di tempat kami dulu juga seperti itu. Tetapi kadang-kadang jangankan warga, Pak RT-nya sendiri saja kadang-kadang kalau diajak untuk memperbaiki kampung itu kadang-kadang enggak. Tapi mudah-mudahan di desa Betiting sini itu tidak seperti itu, tidak seperti yang saya omongkan ini. Jadi mudah-mudahan panjenengan semua nanti bisa melaksanakan untuk betul-betul membangun kampung yang bisa menjadi baik, menjadi asli, menjadi subur, menjadi percontohan. Ya, jujur saja memang kami pernah kemarin tahun 2023 adalah mendapatkan trofi proklim, dan waktu itu tadi sudah disebut bahwa ketuanya dulu yaitu Bu Nikmatul Akhiro ini adalah ketua Pokmas Seger. Sedangkan Pokmas Seger tadi belum tahu Pokmas itu kelompok masyarakat, Seger itu adalah Sukorame Gerakan Hijau RW 2. Jadi seperti itu nanti panjenengan semua kalau memang mau maju ke provinsi sesuai dengan Pak Cipto, Pak RW, nah itu harus membentuk Pokmas. Nah Pokmas itu tergantung panjenengan semua mau pakai nama apa, itu mau yang penting ada pembentukan Pokmas dan yang diajukan nanti itu apa. Nah, pemerintah Kabupaten Gresik itu adalah pencanangan apa Pak? Sampah Pak. Sampah itu selalu membunuh di tempat TPA. Jadi tempat pembuangan akhir itu sangat membunuh. Jadi akhirnya pemerintah itu menganjurkan kita semua untuk mengatasi sampah. Saya kira untuk di desa Betiting sini karena mungkin orangnya kan tidak pribumi sini semua Pak, karena di sini saya lihat itu adalah perumahan, betul Pak Ibu. Keluarga nanti nggak ada sederet memiliki tapi untuk disati, terus nomor ngatas melebet dan kampung beriti. Jadi saya minta maaf kalau tadi saya nunggu di depan masjid ini, nggak tahu cuma di belakangnya masjid saja. Saya nunggu lama, saya nunggu dijemput. Akhirnya saya jalan cuma 3 jangkar sebenarnya. Tapi namanya orang tidak tahu terus bagaimana lagi. Ya mungkin ini karena sudah terlalu malam, mungkin banyak sebenarnya yang mau saya ceritakan tentang untuk memperbaiki kampung. Tapi nanti mungkin acara yang disebut tadi sangat banyak sekali. Mungkin saya cukupkan sekian saja. Mungkin ada materi dari Pak Gendero Setiono itu mungkin lebih panjang. Dan saya mohon maaf juga saya datang terlalu banyak ya. Saya sendiri sebagai Ketua RW 2 Kelurahan Sukorame dan Bu Lurah ini baru menjelang tahun kalau nggak salah dari Januari. Terus Pak Gendero Setiono ini penggantinya Bu Lurah. Jadi pengganti Ketua Pokmas Seger dari Pak Gendero Setiono ini. Terus suaminya Bu Lurah itu yang ada di sini yang sendeklu apa istilahnya kendangan dengkul. Nah itu namanya Pak Heri Siswono, dan lagi Pak Jiri Widarto ini sudah kenal dengan apa pengurusnya sini. Terus ada lagi Karang Taruna yang saya bahas juga, karena mungkin waktu sudah malam ini jadi nggak bisa untuk keseluruhannya untuk materi-materi yang akan kami ceritakan. Ya kalau kita tidak semangat barangkali ada kata-kata saya yang kurang mengena di hati panjenengan, saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Banyak salah dan ucapan saya mungkin banyak yang keliru. Tadi maunya saya berbahasa Jawa, mungkin karena panjenengan orang-orang dari Sangkan jadi mungkin tidak seberapa paham dengan bahasa Jawa. Biasanya saya pakai bahasa Jawa. Ketika panjenengan semua datang ke tempat saya pakai bahasa Jawa. Jadi saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kebiran.
yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang ketiga dari seksi lingkungan RW 3, Pak Isrofil, monggo kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Saya butuh waktu 3 menit saja. Yang kami hormati tamu dari Desa Sukorambi ini. Matur suwun sangat atas dulu Pak. Tujuan acara malam hari ini dan mohon maaf Bapak RT dan ibu-ibu ketua RT juga dan seluruh pengurus RT juga. Malam hari ini kami mengundang beliau-beliau dalam rangka karena kami dari pengurus RW 3 ini juga seluruh RT 1 itu paling tidak ada usaha untuk memperbaiki lingkungan. Hanya itu saja. Entah nanti jadi apa kita nggak tahu. Tapi paling tidak kita ingin memperbaiki. Nah kebetulan dari rekan kami Pak Jika itu punya inisiatif untuk ke tempat pendidikan. Akhirnya pas kebetulan ada lomba lingkungan ini, maka kami mengundang panjenengan semua untuk memberikan apa yang dulu pernah dilakukan pertama kali, membuat lingkungan yang biasa menjadi lingkungan yang paling lumayan, nggak bersih, apalagi sampai lumayan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga pertama kali ketika lomba lingkungan di sini, kami mengundang kampung yang meraih juara nasional. Memang kalau dalam bahasa mungkin terlalu mulus, tapi nggak apa. Kalau jadi kami ingin juga dari RT 1 ingin mencontoh. Nah, dulu ketika lomba lingkungan, kita lomba lingkungan, tapi kita nggak tahu apa yang mesti dibenahi. Nah, mumpung malam hari ini kita ingin tahu, kami ingin tahu kira-kira apa pertama kali kampung itu bersih, apa yang harus benahi, hal apa yang benar. Itu yang kita ingin menimba ilmu dari Bapak Ibu semua di sini. Dan kami dari RT 114 akan mendengarkan dan pasti akan bertanya sesuatu yang mungkin kami tahu. Kemudian yang ketiga, setelah acara ini Bapak sudah mendengarkan kira-kira apa yang disampaikan sama beliau. Kita secara tiga nanti kami juga akan ingin berkunjung ke Bandung semua. Kira-kira dari yang dijelaskan tadi, nanti bulan depan pasti ada gambaran semuanya. Kira-kira apa sih yang dilakukan di sana itu? Nah, kami akan berkunjung, akan diwakili seluruh RT 1 biasanya mungkin perkiraan sekitar bulan Juli karena lombanya nanti di bulan Agustus awal, sehingga masih ada waktu untuk bukan masuk lomba lingkungan. Lingkungan ya, kita tidak berjalan dengan kronologi. Jadi tahapannya begitu. Hari ini kami menimba ilmu, kemudian di bulan Juli kami akan ajak sana melihat apa yang dilakukan sana, kemudian di bulan Agustus pasti seluruh ketua sana terus akan apa yang dilakukan. Jadi kampung yang bersih tidak harus besar, harus besar. Kampung yang bersih itu paling tidak ada niatan untuk bersih. Itu dulu. Kalau niatannya ada dan konsisten, insya Allah akan bisa seperti kampung Sukorambi. Insya Allah. Baik, dari yang perlu disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Isrofil selaku seksi lingkungan di RW 3. Selanjutnya ini adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, nanti mungkin disimak baik-baik. Itu nanti sebagai bekal kita dalam melaksanakan lomba lingkungan. Jadi nanti ada dua narasumber. Yang pertama adalah Pak Gendro Sutiono selaku Ketua Pokmas Seger. Yang kedua adalah Ibu Nikmatul Akhirah selaku Lurah Sukorambi. Untuk itu narasumber yang pertama dari Pak Gendro Sutiono, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Ketua Popmasger yang sudah dikenalkan oleh Pak Andi tadi. Kemudian langsung mau Pak nih. Jadi saya tidak panjang lebar karena mungkin waktunya di sini terus saya hanya 15 menit, jadi tidak terlalu panjang. Kiat-kiat apa yang perlu saya sampaikan dalam rangka sesuai dengan undangan kami, yaitu menjadi pembicara dalam hal lomba lingkungan. Jadi tolong Mbak Tari dibagikan. Jadi ringkasan ini atau sinopsisnya ini yang saya sampaikan baru saya ketik tadi. Masalahnya materinya untuk di lain tempat beda-beda, ada yang materinya untuk pembuatan biopuri, kemudian teknik penanaman beda-beda. Nah di sini sesuai dengan undangan yaitu temanya adalah tentang lomba lingkungan. Nah, dalam lingkungan itu kita kenal ya, yang kita sebut dengan simbiosis. Artinya apa? Hubungan timbal balik. Jadi hubungan timbal balik di sini antara subjek dan objek, yaitu antara manusia atau kalau dalam hal ini warga RW 2 RW 3 nih, warga RW 3 dengan lingkungannya. Nah ini kita sebut atau kita kenal dengan simbiosis. Kalau timbul pertanyaan, kira-kira penting mana dari keduanya ini, masyarakatnya atau lingkungannya? Kalau menurut pikiran saya itu kedua-duanya sama pentingnya. Jadi kalau misalkan kita mau membenahi lingkungan, masyarakatnya antusias, tapi yang dikerjakan tidak ada, maka masyarakatnya akan hidup termenung. Karena apa? Tidak ada tanamannya, tidak ada biopurinya, sehingga kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Kemudian lingkungannya juga andal, saya kira bagus lingkungannya juga. Jadi saya cumi jempol hebat lingkungannya. Jadi sudah lengkap kelihatannya nih. Nah, tapi kalau lingkungannya sudah, masyarakatnya tidak antusias, maka dalam waktu dekat lingkungannya akan mati, ya, akan rusak, ya, akan kering. Nah, sehingga kalau pola pikir saya, mana yang harus didahulukan. Jadi bukan mana yang penting, tapi mana yang harus didahulukan. Jadi menurut pengalaman saya dari menjadi melihat di lain-lain tempat, jadi yang utama adalah masyarakatnya, itu yang diutamakan. Jadi bukan mana yang penting, tapi yang diutamakan adalah membuat greget masyarakat ini bagaimana caranya. Nah di tulisan saya situ, yaitu pertama dalam penataan lingkungan yang diutamakan adalah niat kita dalam menata lingkungan kita anggap sebagai ibadah ini. Jadi kalau kita ibadah untuk menata lingkungan, kita anggap ikhlas, jadi tidak berundel. Nah nantinya kenapa? Kemudian kembali lagi, kalau kita ikhlas, kita juga berniat bahwa apa yang sudah kita tata ini nantinya dapat kita turunkan ke anak cucu kita. Jadi kita bisa meninggalkan lingkungan yang sehat. Jadi kalau misalkan kita tinggalkan lingkungan yang kumuh, maka mungkin anak cucu kita akan mudah sakit. Atau kalau sekarang yang sering kita kenal adalah pemerintah dalam mengentas stunting. Nah itu kenapa? Karena di sekitar misalkan kelurahan atau desa misalkan banyak anak-anaknya yang stunting, dipastikan atau kemungkinan besar karena apa? Lingkungan yang ditinggalkan adalah lingkungan yang kurang sehat. Jadi bagaimana tadi masyarakat itu dapat menata lingkungan, yaitu harus kita niati ibadah dan kemudian kita niati untuk memberikan warisan kepada anak cucu kita. Selain itu juga untuk penataan lingkungan ini, kalau kita selain ikhlas lingkungan ini dengan pola hidup yang sehat. Jadi kalau kita pola hidup yang sehat, selalu menjaga kebersihan, dan akhirnya apa? Tercipta silaturahmi. Jadi itu niatan-niatan kita yang harus kita tanamkan di masyarakat itu terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita niati silaturahmi, contohnya begini. Jadi kalau seperti ini misalkan silaturahmi sederhana aja sudah membutuhkan banyak orang, ya. Kemudian ada biaya untuk biaya minum, jajan dan sebagainya nih. Nah tapi dengan membersihkan lingkungan ini, misalkan Bu angannya lewat,
kemudian ngobrol sedikit. Nah ini kan sudah silaturahmi. Jadi kita niati seperti itu. Jadi tidak perlu kita mengumpulkan orang banyak. Kita niati dari diri kita dulu. Dengan menyapu lingkungan, kemudian ayo kerja bakti nanduropo. Nah itu adalah silaturahmi. Nah itu saya kira yang perlu ditanamkan di benak kita masing-masing, ya. Di hati kita dulu, bahwa kita niati seperti yang sudah saya tuliskan di situ. Kemudian sesuai dengan undangan kami yaitu tentang yaitu penataan lingkungan. Jadi kalau tadi karakternya sudah tertanam di mana panjenengan sedoyo, insya Allah. Tapi tamannya, lingkungannya tetap bersih, asri, hijau, tetap tercipta di dalam tempat itu ada lomba hijau 1 hari, 2 hari, 3 hari tanamannya habis karena itu kan berarti dari awal tidak diniati ikhlas. Nah kemudian seperti undangan untuk penataan lingkungan tidak perlu kita bayangkan harus membuat taman yang wah, itu tidak. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan dalam penataan lingkungan, karena ini ada pinter RT Bang, 14. Jadi yang jelas dari RT 1, 2, 3 sampai 14 ini beda-beda. Jadi beda-beda itu dalam arti potensi masyarakatnya. Jadi kalau misalkan di masyarakat di RT 1 itu ibu-ibu senangnya terus, maka yang mungkin yang bisa ditonjolkan adalah tentang kebersihannya. Kemudian yang RT 2 mungkin ibu-ibu senang nandur terus, maka yang diutamakan adalah penghijauan. Begitu seterusnya. Jadi kita tidak perlu memaksakan potensi yang ada di diri kita meniru di orang lain. Jadi nantinya akan berat. Jadi misalkan masyarakatnya banyak yang UMKM-nya misalkan membuat keripik, nah itu yang kita angkat dulu. Kita angkat dulu sebagai pionir tentang kebersihan, maka mungkin tentang sampah yang diangkat. Itu aja. Jadi nanti harapan kami dari ke-14 RT ini beda-beda. Jadi nggak podo, nggak tidak. Itu jadi pionir yang perlu diangkat. Jadi misalkan RT 14 ini masyarakatnya kompak ini. Dari semua elemen mulai Karang Taruna, kemudian lansia kompak semua. Maka yang diangkat adalah masyarakatnya, jadi peran serta masyarakatnya. Jadi pada waktu juri nanti datang disambut dengan yel-yel dan sebagainya. Kenapa? Karena masyarakat yang diutamakan, peran serta masyarakatnya yang diutamakan. Karena tidak ada yel-yel, ya tidak apa-apa. Mungkin di RT 14 ada, karena apa ya peran. Nah, kemudian berkenaan dengan lomba lingkungan tadi, dalam penataan lingkungan itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah ini yang saya tulis ini adalah berdasarkan dari kemarin kami dapat bintek dari tentang pengolahan, bahwa program dari Gresik ini sekarang adalah Gresik baru, yaitu artinya baru itu bersih, asri, rindang, dan unggul. Jadi diutamakan. Jadi pemerintah di sini melalui DLH untuk menata lingkungan adalah diutamakan peran serta dari masyarakat sehingga terbentuk masyarakat yang unggul. Nah itu sekarang program dari DLH Kabupaten Gresik dengan adanya lomba Gresik baru. Nah kemudian yang perlu diperhatikan dalam lomba-lomba di sini adalah adanya ornamen-ornamen, yaitu misalkan ornamen tentang konservasi air. Jadi di sini bagaimana pentingnya kita itu untuk menghemat air. Jadi nanti mungkin dalam konservasi air ini perlu adanya banner slogan yang bertulisan hemat air atau gunakan air secukupnya. Kemudian ada biopuri. Jadi biopuri ini nanti di lain nanti aja. Nah itu kegunaan dari biopuri itu kan penampungan air bisa, untuk rembesan bisa. Nah itu adalah termasuk usaha untuk konservasi air. Nah, kemudian ada bak ada hujan, jadi emang hujan itu dibuat emang, jadi ditandai untuk tanaman. Kemudian yang kedua yaitu perlu adanya konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah listrik. Nah, jadi listrik di sini kalau sudah habis ya sudah
Jadi perlu apa? Perlu ngirit. Jadi yang upayanya apa? Salah satu contoh ada banner, gunakan listrik secukupnya atau mungkin, nah itu adalah salah satu upayanya. Kemudian juga perlu adanya rumah sehat nih. Jadi semuanya bersih, kemudian ventilasinya siap, kemudian meskipun di siang hari itu tetap terang. Itu di tengah kemudian. Jadi biasanya kan awan wonten yang boten wonten. Nah, itu berarti tidak hemat listrik. Jadi terus upaya gimana? Itu genteng kaca. Nah, jadi di rumahnya Pak Jenny ini bukuri genteng kaca tok tipe ada. Jadi meskipun siang kita sudah tidak menggunakan listrik. Nah, kemudian ada rumah itu full terus kipas anginnya. Kenapa? Karena ventilasinya kurang. Nah, jadi mungkin untuk penilaiannya adalah KB satu RT ya tidak apa-apa. Cuma idealnya ada satu. Nah, ditanya mana rumah sehatnya ini? Rumahnya Bu Amin. Nah, misalkan kita datang ke sana, bener nggak ini pada waktu siang ternyata gelap, berarti kurang sehat rumahnya. Itu tadi ornamen kedua yaitu tentang konservasi listrik ya salah satunya. Kemudian menggunakan lampu LED, lampu hemat energi, itu adalah upaya juga. Kemudian yang ketiga yaitu konservasi hayati, yaitu bagaimana kita menanam. Jadi pola pikir kita jangan lomba lingkungan terus gitu bukan. Jadi ornamen-ornamen ini yang perlu dilengkapi karena apa? Tujuannya adalah agar kita hidup lebih sehat. Nah, kemudian di dalam konservasi hayati ini ya, misalkan di RT 1 ini diupayakan tiap RT ada. Jadi apa? Ini misalkan pojok tanaman itu ya tidak perlu lebar-lebar, itu mungkin 2x6 ya. Separuhnya itu kita buat tanaman penyangga pangan. Nah, jadi misalkan ada tanaman terong, kemudian ada lombok atau cabai, nah, itu adalah tanaman penyangga pangan, paling tidak ada. Kemudian di sebelahnya lagi juga ada tanaman toga, toga nih. Nah, jadi selain itu tanaman toga ini juga perlu diberi keterangan. Jadi misalkan kunir, ya, fungsinya itu apa, kesehatan lambung. Ya. Jadi paling tidak warganya bisa membaca, misalkan temulawak gunanya untuk ini ya, dan seterusnya. Itu paling tidak termasuk dalam konservasi hayati. Oke. Kemudian ada banner-banner, misalkan sirami aku, sayangi aku, ditempel di pohon, dilarang menebang pohon. Nah itu adalah termasuk konservasi hayati ya. Dan kemudian berikutnya itu diupayakan tidak ada polusi, jadi jangan bakar-bakar pada waktu ada juri datang ya. Pada waktu juri datang diupayakan jangan ada yang bakar-bakar. Kemudian yang selanjutnya tentang pengolahan sampah. Nah, berarti yang diunggulkan adalah tentang pengolahan sampah. Jadi ornamennya ada bank sampah, kemudian ada lagi sampah pilah, tempat sampah pilah ya. Kemudian ada lagi slogan-slogan tentang misalkan perlakuan sampah 3R nih, reduce, recycle nih. Jadi saya kira sudah umum, dan itu pun kalau bisa seperti yang sampaikan di awal tadi tidak sebatas pada waktu lomba aja, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan reduce di sini misalkan ya, upaya untuk mengurangi sampah. Jadi kalau misalkan kita belanja katakanlah di toko pojok ini, kalau misalkan kita berperilaku reduce, maka pada waktu diberi plastik yang berlebihan kita tidak mau. Jadi cukup ini aja, jangan beli. Itu termasuk upaya reduce. Jadi tolong dalam ini benar-benar diperhatikan karena apa? Kita mengurangi sampah. Kemudian reduce artinya mau menggunakan kembali. Jadi sekarang yang banyak ya, contohnya kalau kita beli minyak goreng itu biasanya kan kita beli refill. Nah, kalau misalkan ada yang tinggal literan kita beli yang itu aja. Jadi bawa curigen dari rumah, atau yang sering kan sekarang botol aqua itu ya diisi lagi. Nah, itu adalah termasuk
ini banyak ya. Jadi misalkan minyak jelas ada waktu, kami persilakan untuk seperti tadi yang terakhir tentang perlakuan sampah, kemudian yang terakhir yaitu perlakuan hidup bersih dan sehat. Ya, jadi di sini mungkin kalau ada kegiatan senam, jadi semuanya diistiqomahkan. Jadi kalau misalkan ada senam ya mungkin tiap minggu ya ada senam. Kalau itu makanya ada tiap minggu itu ada senam, jadi rutin istiqomah tetap ada terus. Seminggu 2 kali. Jadi kalau di Kelurahan kami seminggu 2 kali. Ini kalau ada dana nih perlu adanya inovasi di sini. Contohnya yaitu misalkan tadi membuat biopori itu adalah inovasi. Kemudian ada energi air, penggunaan air dengan teknik irigasi tetes, nah itu adalah inovasi-inovasi. Kemudian hidroponik itu adalah inovasi. Jadi kalau itu ada maka sudah menambah poin. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Intinya masyarakatnya tidak perlu harus dipaksakan ada. Jadi seperti di awal tadi, potensi apa yang ada di masyarakat itu yang kita angkat. Kemudian jangan lupa kalau misalkan ada UMKM-nya juga perlu diangkat nih. Jadi nanti di meja pada waktu evaluasi, biasanya juri evaluasi, di situ disediakan UMKM-nya apa. Ya. Nah kemudian di UMKM tadi di sebelahnya juga perlu dibuktikan, yaitu seperti kami hadir di sini tadi membawa daftar hadir, dan itu adalah sebagai kelembagaan. Jadi nanti perlu adanya suatu catatan di akhir ya, di akhir nanti pada waktu penilaian itu dievaluasi, dilihat catatannya. Jadi ada pembukuannya, kemudian ada daftar hadir. Nah itu sudah menambah nilai. Dan itu saya kira dalam kegiatan apa aja kalau memang ada waktu ya diadministrasikan sebagai apa, mengingat-ingat atau histori ya, mengingat-ingat bahwa kita pernah mengadakan ini, kita pernah mengadakan ini. Nah jadi saya kira tidak terlalu banyak, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, paling 15 menit nih. Jadi tidak terlalu banyak karena materi keduanya nanti akan disampaikan oleh Bu Lurah Sukorame. Jadi nanti di sini yang disampaikan nanti ada paparannya, ada video profilnya. Inilah tempat kami. Nah, jadi bagaimana historinya atau bagaimana sejarah, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti ada pertanyaan di akhir pembahasan ini, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Pak Gendros. Jadi nanti kalau ibu-ibu ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan disimpan saja dulu ya Bu ya. Nanti setelah narasumber yang kedua Bu Lurah nanti bisa ditanyakan, nanti dibatasi 3 saja. Oh iya lah, kata Pak Gendros. Terus selanjutnya yaitu narasumber yang kedua pada Ibu Nikmatul Akhirah selaku Lurah Sukorame, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak RW 03 Desa Petiting, yang kami hormati seluruh kader dari RW 2 Kelurahan Sukorame, Bapak dan Ibu RT serta ibu-ibu PKK dan kader dari RW 3 Desa Petiting yang sangat kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa bersilaturahim dalam rangka sosialisasi lingkungan yang diadakan oleh Desa Petiting dengan narasumber
Pokmas Seger RW 2 Kelurahan Sukorame. Semoga nanti apa yang kami sampaikan dari menjadi tujuan kita bersama nanti senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sharing aja mungkin kalau di sini nggak kelihatan. Ngapunten Bapak Ibu, kita hanya sharing saja. Jadi di RW 2 Kelurahan Sukorame itu memang pembenahan lingkungannya sudah mulai tahun 2018. Nah, di tahun 2018 kemarin itu kita sudah mengikuti lomba tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu kita lomba berseri, dan untuk lomba selanjutnya itu malah yang lomba kabupaten itu kita juara pertama di partisipasi masyarakat terbaik. Di lomba itu juga ada lomba fashion show yang di daerah kita mendapat juara favorit dengan pakaian dari daur ulang, pakaian dari ramah lingkungan. Jadi pakaiannya itu kita kemas seperti pakaian pesta tapi dari daun semua, mulai dari atas sampai bawah itu dari daun semua. Kemudian di tahun 2023 kemarin kita mendapatkan nominasi utama dan bertrofi juara nasional dalam rangka penghargaan Proklim. Proklim adalah program Kampung Iklim. Nah, Proklim ini ibu-ibu dan bapak-bapak tidak sesulit yang jenengan bayangkan semua. Jadi Proklim itu juga dari lingkungan. Jadi kalau kita sudah biasa membenahi lingkungan, nanti kita tinggal menyelesaikan administrasinya aja. Dan itu sudah kita lakukan mulai tahun 2018. Ibu-ibu, memang kalau kita membenahi lingkungan itu harus mempunyai jiwa ikhlas. Kalau tidak mempunyai jiwa ikhlas, kalau dodokser itu ya ketika ada lomba kita memperbaiki, kita menanam, kita merawat. Tapi setelah lomba pasti tanaman itu terbengkalai. Soalnya apa? Soalnya tidak ada niat, soalnya tidak ada ngapain nyiram-nyiram, gak ada penghargaan, gak ada lomba, gak ada apa. Padahal apa? Sebetulnya mengurus lingkungan itu tidak adanya lomba aja. Setiap hari kita harus menyiram dan menata lingkungan kita. Saya itu saya ini ya sebelum jadi lurah memang saya itu terjun di lingkungan. Kebetulan saya jadi ketua RT 01 RW 2. Saya juga kader lingkungan. Di kelurahan saya sebagai koordinator senam kelurahan, juga masuk di organisasi LPMK-nya kelurahan. Jadi sebelum saya jadi lurah itu saya paling tidak sudah hafal karakteristik daripada warga Sukorame. Jadi itu nggak tahu ya, kemarin itu Rizky dipercaya sama Bupati Gresik, saya ditugaskan menjadi kepala kelurahan Sukorame. Dan ini mungkin sebagai sharing aja bahwa kemarin kita di lomba Proklim itu kita menyiapkan PPT dan video profil kampung. Saya tadi masuk di sini, kalau jenengan kemarin kan ada perwakilan ya ke RW 02. Jadi wilayah kita itu memang di tengah perkotaan padat penduduk dan jalannya sempit. Tapi kita bertekad, kader Pokmas Seger kemarin menjadikan wilayah kami sebagai wilayah hunian yang asri dan sejuk. Dan moto kita adalah tidak ada selah tanah, tidak ada selah pekarangan kecuali untuk bertanam. Jadi mungkin yang sudah ke sana tahu, setiap depan rumah itu hampir tidak ada pekarangan yang kosong. Semua ada potnya, dan memang itu satu-satunya yang bisa kita lakukan karena lingkungan kita kecil. Tidak ada tanaman yang ditanam di tanah, nggak ada. Jadi semua kita pot.
itu rapi di atas selokan. Selokannya kita tutup semua, di atas selokan itu kita kasih pot. Dan salah satu inovasi itu juga kita punya rak. Kita membuat beberapa rak tanaman dengan harapan kalau tidak ada rak tingkat 3 itu tanaman kita cuma satu baris. Tapi kalau ada 3 rak, jadi ada 3 tanaman yang kita tata di situ. Jadi mungkin itu yang membuat wilayah kita menjadi lebih hijau. Kalau tak lihat dari lingkungan di sekitar sini, tanahnya lebar, ya, tapi ya mungkin nanti kita benahi bersama-sama, masih banyak yang kosong. Jadi kecuali pintu atau garasi mobil yang tidak ada tanaman. Kalau kepingin wilayahnya hijau, dan lebih baik lagi yang ditanam itu adalah tanaman ketahanan pangan. Tanaman ketahanan pangan itu tanaman yang bisa kita manfaatkan sendiri, meskipun belum bisa kita jual. Jadi bisa menambah nilai ekonomis. Kita tidak melihat dari segi banyak dan tidaknya warga, ya. Maksudnya banyak dan tidaknya uangnya warga. Meskipun meskipun orang kaya atau orang biasa-biasa, tapi kalau mempunyai niat untuk membangun kampungnya atau menghijaukan kampungnya, itu mungkin lebih baik. Maksudnya punya keikhlasan hati untuk itu, Bu. Meskipun lombok itu bisa kita beli 5.000 loh, Bu, dapat banyak. Tapi kalau kita memetik dengan dari kebun kita sendiri ada nilai plus. Meskipun itu 3 atau ya kan, kalau kita panen itu mosok kok sampai sak bakul kan enggak, Bu, ya. Paling panen ya 10 lombok, paling tidak ya 20 lombok, tapi itu ada kebanggaan. Apalagi nanti kita menanam sayur mayur. Jadi mungkin kalau waktunya panen biasanya kita beli kangkung, kita nggak beli. Kita ada kebanggaan memetik daripada tanaman kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman kita membenahi kampung di RW 2 Kelurahan Sukorame. Untuk selanjutnya monggo, itu adalah cuplikan dari wilayah kami. Bisa mulai pertama, Mbak. Ada lomba yang dilaksanakan pada bulan Agustus. Jadi kita kan punya kesempatan beberapa bulan lagi untuk membenahi lingkungan. Nah, proklim itu juga nanti persyaratannya juga ada di lomba itu. Jadi kita membenahinya sedikit demi sedikit. Nanti kalau lomba lingkungan ini sudah berhasil, dengan tinggal kita siap membantu dokumen-dokumen apa yang dipersiapkan, dan nanti kita kirim melalui Mas Teguh, ya, file-filenya. Jadi nanti kalau mengisi kelembagaan atau apapun nanti tinggal ganti-ganti aja. Kita siap membantu. Kalau Bapak dan Ibu berniat untuk membenahi lingkungan, kami selalu mensupport dan kami akan membantu apapun yang Bapak Ibu perlukan. Bukan begitu, ya, Pak Gendro, ya? Betul, ya? Kita berharap dulu itu nggak ini, nomor tempat ini. Kita. Ya, Pak Iwan. Nemu saudara, ya. Mau hilang kita. Nih, boten ngeten penjene, boten tambah saudara. Kalau saya nggak kesini, saya tidak ketemu panjenengan sedoyo. Kalau jenengan pas ke Gresik, gini ketemu kula, monggo jenengan sopo. Bisa Kelurahan Sukorame. Mbak Tari sudah. Kalau nanti dibuat video profil seperti ini, bagusan di wilayah jenengan, Ibu. Ada audio. Awal kita mengikuti penghargaan Proklim 2020
lebih banyak karena kita selalu memperbaikinya. Jadi apa kekurangan daripada lomba kemarin kan dievaluasi dari juri dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi apa yang disampaikan kemarin kurang apa yang harus dibenahi di kampung kami, kita senantiasa melaksanakan kerja bakti. Kalau nggak 2 minggu sekali, satu bulan sekali kita melaksanakan kerja bakti, memenuhi kekurangan-kekurangan apa yang harus diperbanyak, tanaman-tanaman apa yang harus ditanam lagi di RW 02. Dan sekarang ini kita lagi menanam bayam Brazil, Ibu. Bayam Brazil itu ternyata menanamnya sangat mudah. Yang penting kita rajin menyiram itu sudah tumbuh. Jadi dia itu minta panas tapi tidak panas sekali. Cara penanamannya itu mudah sekali dengan kita memotong batang daripada tanaman yang sudah jadi itu kita deder lagi, itu sudah tumbuh. Yang penting media campuran tanahnya itu benar. Dan kemarin itu sudah kami teliti di sana, kalau medianya besar itu tanamannya daunnya jadi besar-besar. Dan sementara ini mungkin sudah 2 bulanan ini kita sudah memproduksi kerupuk dari bayam Brazil. Dan ibu-ibu juga karena tanamannya itu kalau sudah panjang sedikit itu sudah kita panen. Kalau tidak kita panen itu pertumbuhannya nanti lambat. Jadi tanaman penampilannya jelek, terus tidak tumbuh tanaman baru. Jadi kalau sudah panjang gitu kita potong, kita panen, daunnya kita masak, batangnya kita tanam lagi. Jadi selalu ada tanaman baru. Nanti kalau nggak apa-apa, Pak Cip, kalau nanti dikembangbiakkan di sini tanaman bayam Brazil nggak apa, Pak Gendro yang baca gitu ya. Nanti kalau kita bisa nanti kalau produksi kerupuknya di RW 2 Kelurahan Sukorame, bahan bakunya dari cermin, bisa begitu. Jadi bisa nanti kita beli. Jadi untuk penyemangat itu menanam bayam Brazil, tapi nanti hasil panen bisa dijual di RW 02. Nanti kita bersimbiosis mutualis seperti itu, saling menguntungkan dalam hal kebaikan itu nggak apa-apa ya Bu. Yang penting tidak dalam hal kejelekan. Kayak kita seperti sekarang ini kita sharing-sharing, kita pun nanti kalau ada ada ilmu yang tidak ada di Kelurahan RW Sukorame tapi di Betitik ada, kita juga akan menyerapnya. Jadi kita tidak memberikan aja, tapi kita juga menerima masukan apapun. Kalau untuk kebaikan lingkungan kami siap. Monggo untuk sesi selanjutnya pertanyaan, mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan disampaikan oleh kader dan ketua Pokmas tadi senantiasa bisa menjadi motivasi dan bisa menjadikan RW 03 Desa Betitik menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Yang tadi mungkin mau tanya waktunya juga ya dan narasumber dari sekarang bisa ditanyakan. Monggo, nanti gini aja biar langsung dijawab. Dari ada pertanyaan langsung dijawab, ada pertanyaan langsung dijawab. Oke, monggo siapa dulu? Monggo, DPRT monggo, monggo. Apa sudah jelas semua? Monggo. Oke, monggo Pak Israfil dari seksi lingkungan kami. Monggo. Roji, tenang lagi. Halo, tes.
yang kemudian ini tahun 2016 mulai berbenah. Itu waktu 5 tahun, 2023 kan, jadi juara ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi dua hal tadi menunjukkan kesabaran sampai keikhlasan dalam kondisi yang ada. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang pertama adalah bagaimana caranya menumbuhkan rasa ikhlas terhadap warga dalam membenahi lingkungan. Jadi Pak, mungkin yang pertama itu mungkin kita banyak mengadakan sosialisasi tentang pentingnya lingkungan, tentang bagaimana caranya menanam dan lain sebagainya. Tapi kembali ke warga juga Pak. Jadi memang di awal-awal kita itu pun tidak semudah sekarang Pak. Di awal-awal itu banyak protes dan banyak yang tidak mau. Buat apa sih megel-megeli seperti itu? Megel-megeli entek-entek duit pasti gitu Pak. Tapi dengan semangat kita, dengan keikhlasan kita itu pasti akan dibantu mereka Pak. Dengan cara apa Pak? Nyun sewu nggih boten kula mengajukan diri saya sendiri enggak. Jadi kita itu harus bertindak Pak. Jadi yang menyuruh itu harus memberi contoh. Jadi di awal-awal gitu Pak, kita itu beberapa orang saja di kampung itu termasuk Pak Gendro ini, Pak Eri, sama saya. Jadi yang membenahi lingkungan itu yang orang itu aja. Pertama-tama itu Pak, wis ayo kalau ada kerja bakti nggak ada yang keluar, coba yang sadar aja dulu yang melaksanakan. Iya Pak, sampai ada lomba apa itu kita nggak tidur Pak, ngeceti pot, ngeceti paving apa ya, orang-orang itu aja. Pertama memang seperti itu, tapi dengan kita memang ikhlas itu ya sulit, ikhlas itu sulit sekali. Tapi dengan begitu sedikit demi sedikit mereka itu kayak agak lebih sungkan mosok rek Bu RT sing melaksanakan sendiri, mosok rek Pak Gendro yang melaksanakan sendiri, Mbah Tum yang melaksanakan sendiri. Akhirnya mereka tergerak dan alhamdulillah karena dengan keikhlasan mereka akhirnya diikuti oleh semua warga. Akhirnya perkampungan kita dijadikan perkampungan yang partisipasi masyarakat terbanyak Pak, terbaik se-kabupaten di Gresik Bisa itu kita kategorinya partisipasi masyarakat seperti itu. Jadi memang ibu-ibu ikhlas itu sulit sekali karena ikhlas itu tidak ada bayarannya, tapi bayarannya insya Allah dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak tahu dari mana saja nanti akan kembali kepada kita, karena orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Amin. Seperti itu, semoga saja ya. Terus untuk yang kedua, konsistensi dalam perawatan lingkungan itu juga dari hati Pak, dari hati. Kalau saya rasa ya dari hati juga. Jadi memang kita mulai mengikuti lomba itu mulai tahun 2018 Pak. Jadi kalau di lomba kabupaten kayak lomba ini kan tingkatannya masih tingkat kabupaten, jadi sekedar penghijauan, sekedar ada inovasi, sekedar ada hal-hal yang tidak selengkap di penghargaan Proklim. Jadi penghargaan Proklim itu memang Pak kita disetting 4 tahun ke belakang Pak kalau di dokumentasinya nanti. Tapi nanti kita bisa membantu di RW 3 untuk kelembagaan, bagaimana nanti kelembagaan dan administrasinya nanti bisa dari tahun 2018. Oh 98, 98 aman, 98. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Monggo nanti kalau ada pertanyaan lain, semoga Bapak dan Ibu semua. Kalau saya lihat dari antusiasnya Bapak menghadiri rapat ini, kayaknya
Semangat. Orangnya semangat dan orang-orang yang ikhlas ini kayaknya. Ya, insya Allah, moga-moga ya. Moga-moga kita berniat baik pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jenengan tidak ada hati ikhlas, mungkin jenengan tidak rawat di sini. Tapi karena banyak sekali ini tadi saya biasanya kalau sosialisasi di tempat lain tidak sebanyak ini, Pak. Saya kaget, Pak. Saya tadi grogi juga. Rano opo iki wong sakmene kae, wong semangat kabeh ya Allah, alhamdulillah. Muga barokah sedaya nggih, Bapak Ibu. Nggih, mungkin itu penjelasan saya. Monggo barangkali ada pertanyaan lain. Dari ibunya monggo, ibu-ibu. Langsung aja. Iya, oke. Jadi ini apakah selama ini untuk itu dalam pelaksanaan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat itu misalnya ada pemberian semacam reward atau bisa ada yang punishment. Contohnya kalau reward mungkin ngaji dikasih hadiah, atau yang punishment misalnya tidak melaksanakan dikasih dikenakan denda. Apakah di Mas itu melaksanakan seperti itu atau tidak? Sanksi. Ya. Terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi tidak sampai ke sana bayang saya ya. Jadi pertanyaannya itu apakah di tempat kami Bang itu ada misalkan penghargaan bagi warga yang misalkan semangat untuk menata lingkungan. Kemudian yang kedua, apakah ada sanksi bagi warga yang tidak melaksanakan? Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Lurah tadi, bahwa segala sesuatunya, ini yang saya sampaikan di tempat saya Bang. Jadi segala sesuatunya butuh keikhlasan. Jadi butuh keikhlasan dari kami sendiri. Yang tadi dikatakan apakah ada dendanya, yaitu sementara ini memang tidak ada, karena segala sesuatunya kita memberi contoh dulu. Jadi kita memberi contoh, terus-menerus memberi contoh sehingga menggugah masyarakat itu untuk bisa mengikuti apa yang kami laksanakan. Nah kemudian untuk penghargaan itu dari semacam katakan penghargaan kan termasuk juga hadiah. Nah itu dari masing-masing RT itu berbeda-beda. Jadi karena di sini di tempat kami itu ada 3 RT, yaitu yang jelas ada untuk penghargaan seperti itu ada, hanya saja tidak secara langsung. Jadi di dalam program ini memang kita tidak memberikan misalkan ini hadiahnya tidak secara langsung seperti itu, tetapi secara tidak sadar itu dari program ini ya ibaratnya rezeki itu dan sebagainya itu mungkin datang dengan sendirinya. Jadi mungkin itu dari keikhlasan kami, itu bukan dari saya tapi dari warga kita. Jadi contohnya seperti ini, dengan adanya program ini ada warga kami yang karena hijaunya tempat kami sehingga dapat dijadikan sebagai ladang untuk berjualan. Jadi asalnya jualan makanan burung, terus akhirnya jual tanaman. Nah itu kenapa? Karena di tempat kami banyak tanaman, nah, akhirnya juga dapat memberi penghidupan. Jadi kalau secara langsung ya dari masing-masing RT itu ada, tapi berupa misalkan pada saat lomba. Jadi misalkan ini mulai dulu ya, jadi lomba misalkan menghias kampung, lomba lampu kelap-kelip, lampu, nah itu ada hadiahnya. Tapi sifatnya kelompok. Tapi kalau secara tidak langsung, jadi ini tadi juga termasuk dari jawaban yang dari Pak Seksi Lingkungan Bang ya. Jadi diupayakan dengan adanya pembenahan lingkungan ini ada nilai lebihnya Pak. Diupayakan secara ekonomis karena apa? Ya jujur saja, jadi mungkin untuk keikhlasan itu dapat ditunjang kalau mungkin bagi mungkin itu secara tidak sadar perekonomian kita juga ada tambah sedikit. Jadi mungkin di sini ada ibu-ibu yang mungkin lebih
memproduksi nopo nih? Teng mriki sing wonten napa Bu? Ibu-ibunya Bu. Untuk apa? Jamu lah, barangkali. Jadi kalau misalkan kalau di tempat kami itu tiap tahun itu yang rutin ada pameran di Petro. Nah itu dari UMKM di tempat kami itu disajikan dan itu juga lumayan hasilnya. Nah harapan dari kami juga seperti tadi untuk menunjang keistiqomahan itu paling tidak ya DBE ada penambahan income dari dengan mengikuti lingkungan ini. Nah kemudian salah satu contoh Pak ya, jadi di tempat saya itu kebetulan di pinggir jalan, jadi bukan niat utama untuk jualan tanaman Pak. Tapi begitu ada orang lewat, piro tanaman ini, itu sak jeplak ya Pak. Kadang keping ngomong 30, ya 30, keping ngomong 20, ya dibeli. Kebetulan di pinggir jalan, itu kan juga termasuk income Pak. Jadi kita awalnya tidak seperti itu, tapi tiba-tiba ada niatan seperti itu. Nah itu diharapkan juga itu seperti Bu Lurah ini. Jadi kalau pagi lurah Pak, tapi kalau sore produksi kerupuk Pak. Jadi kalau sore produksi kerupuk Pak, karena hari kurang Pak. Jadi diharapkan dapat menambah ekonomi dengan adanya kegiatan kita di bidang lingkungan. Jadi itu saja Pak yang bisa kami sampaikan untuk jawabannya. Terus pundi Pak? Nggih, Pak Sun, monggo. Atau mungkin butuh apa tips-tipsnya apa yang bisa dilakukan untuk RT-nya sendiri. Ya ibu-ibu tadi lupa, sampun ada bank sampah semua tiap RT. Plus itu Bu, sudah poin kalau di nilai plus. Kalau program daripada Pak Bupati itu kita menjadi kawasan merdeka sampah. Jadi tidak ada sampah itu semua terkelola. Jadi yang dibuang di Pak pemulung yang biasanya ngambil sampah kita tiap hari itu benar-benar sampah yang tidak kita pergunakan. Jadi seperti pengolahan begini ya, sampah limbah dapur, sisanya kita motong-motong sayur itu nanti kita bisa jadikan komposter. Atau nanti kita kalau sudah punya biopori, sisa-sisa makanan itu bisa kita masukkan biopori sebagai komposter. Kalau kita belum punya komposter yang berbentuk drum itu ya, ada kan drum biru-biru itu ya sebagai komposter. Karena kita juga tidak mempunyai komposter yang bentuknya seperti TPA itu Pak ya, kan belum punya ya. Ada beberapa itu, jadi biopori itu Pak, tak lihat tadi kayaknya belum ada biopori. Iya, tadi saya lihat sekedar itu ada apa? Solar cell Pak. Solar cellnya ternyata banyak sekali. Kalau di tempat saya cuma 5. Satu RW cuma 5. Karena memang RW kita cuma nggak seluas di sini ya. Jadi tadi saya sudah ditunjukkan sama Pak Cip. Ternyata tak tanya apa sudah ada solar cell. Ternyata saya ditunjukkan di sana satu gang sini banyak sekali. Itu berapa Pak? Berapa? 16. Oh itu sudah salah satu persyaratan propling itu Pak. Ada solar cell. Nah untuk sampah selanjutnya sampah kardus dan sampah plastik kan kita jadikan bank sampah ya. Kita jadikan bank sampah. Jadi benar-benar sampah yang tidak bisa dikelola itu yang hanya dibuang ke tempat sampah dan diambil Pak pemulung itu. Jadi nanti kita itu membuang ke Pak pemulung itu nanti nggak banyak-banyak seperti dulu. Kalau kita belum mengelola sampah kan semua dimasukkan tong sampah ya. Tapi sekarang jenengan lihat setelah jenengan ada bank sampah, ada pemilahan sampah organik yang dijadikan komposter, itu Pak pemulungnya lebih ringan. Dan nanti kalau memang benar-benar semua terkelola, tidak ada sampah di tong sampah, itu nanti tujuan kedepannya ke situ. Mungkin kalau nanti untuk sementara ya pengolahan sampah organik dan anorganik itu aja. Yang penting sudah ada bank sampahnya. Yang buat ibu-ibu monggo bisa ditanyakan.
gimana caranya mensupport warga agar warga itu punya kepedulian yang sangat kepada lingkungannya. Artinya itu tanpa diperintah atau tanpa kasih contoh, tapi dengan rasa demi lingkungan itu mereka akan lebih peduli. Ya apa cara mensupport? Bahasa gitulah. Tadi sudah ditanyakan juga sama Pak Ketua Lingkungan hal seperti itu. Memang Pak, jadi kalau sekedar masukan saja sih, ada peraturan nggak Pak? Kalau minta surat pengantar dari RT, kita tidak meminta uang apapun ya, nggak tahu ya kalau sini ya. Kita ya ngisi kas atau apa, atau kita bisa alihkan kalau meminta surat keterangan RT diwajibkan menanam 1 pot tanaman di depan rumahnya, kayak gitu. Barangkali bisa menjadi masukan dan barangkali tidak memberatkan warga. Tapi nyun saya ini mungkin dapur jenengan kayak ada kas nggak kalau minta surat ada. Oh gratis ya sama. Di tempat saya juga, makanya saya tadi tanyanya hati-hati soalnya takut kan itu dapurnya jangan semestinya saya nggak tanya gitu loh. Tapi di sekolah ini juga gratis, nggak ada kalau minta surat ya memang itu kewajiban RT dan RT pun harus ikhlas. RT dan RW itu digaji ikhlas. Oke, pokoknya yang penting itu ikhlas itu nomor 1. Tapi memang mengawalinya berat. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah kita terbiasa gitu. Motivasi aja Pak. Jadi saya harap yang hadir di sini paling tidak bisa memberi contoh. Jadi marilah dimulai dari kita, nanti juga hasilnya untuk kita. Karena apa? Menanam tanaman itu bisa menciptakan oksigen, bisa mendatangkan oksigen Bapak Ibu. Jadi semakin banyak tanaman yang kita tanam, produksi oksigen semakin banyak, dan oksigen itu sangat diperlukan oleh tubuh kita. Bayangkan kalau kita sakit membutuhkan oksigen, terus dioksigen yang seperti sirtopnya itu apa? Ikan tabung yang besar sekali lah, itu berapa jenengan biayanya? Ya Pak ya. Tapi kalau kita menanam apalagi tanaman itu tanaman yang menghasilkan. Jadi produksi oksigen juga menghasilkan juga. Itu sangat bermanfaat sekali kepada kita. Jadi gini aja ya, kalau bisa masukkan aja. Setiap kali ada pertemuan RT RW, kita itu senantiasa mensosialisasikan tentang lingkungan. Mungkin itu barangkali yang kurang peduli dengan lingkungan, BE Grisenen. Bendino kok Bu RT mesti lingkungan terus ya. Bendino Bu RT kok kongkon nanam aja ya. Seperti nanti ada pertanyaan seperti itu, dan barangkali dengan kita melaksanakan sosialisasi terus menerus seperti itu, nanti bisa warganya itu bisa mengikuti kita. Paling tidak ada kesadaran sedikit. Atau ini nanti kan ada lomba ya, ada lomba itu monggo berlomba-lomba menjadi RT terbaik. Kalau bisa setiap RT itu ada sebutan sendiri-sendiri, jadi lebih semangat. Kita bersaing sehat. 14 RT itu tidak sedikit loh Ibu. Kalau jenengan bisa bersaing sehat di 14 RT itu hebat sekali. Monggo, sampun. Bahkan ini hanya bercerita apa yang sudah kami laksanakan, bagaimana memberi kesadaran pada masyarakat untuk gemar terhadap lingkungan. Jadi di awal pembentukan kami dulu, kami sering mensosialisasi tiap RT. Jadi dari RT 1, RT 2, RT 3 besok kembali lagi. Ini biasanya untuk masyarakat Indonesia itu biasanya itu takut dengan penyakit.
Jadi yang kita berikan setiap kali ada pertemuan, salah satu contoh untuk menggerakkan mereka untuk menanam bahwa di dalam dunia medis itu ada namanya penyakit hipoksia. Nah itu dia belajar sendiri ya. Jadi penyakit hipoksia ini apa? Jadi kita tidak sadar, tapi secara tidak langsung kita itu sering pusing, ya. Terus sering sakit-sakit, terus nyeri-nyeri. Lah itu adalah salah satu gejala penyakit hipoksia. Penyakit apa? Di dalam darah kita kekurangan kadar oksigen. Nah itu kan biasanya terus dari warga. Waduh, kira maka nih bener aku sering ngeluh, berarti kurang taburan nih omaku. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi penyakit misalkan kanker darah. Itu biasanya kenapa? Karena kita kita sering minum atau makan yang tempatnya itu dari wadah-wadah yang plastiknya bukan plastik yang sehat. Jadi jadi kalau kita sering misalkan beli di warung, kemudian plastiknya itu plastik yang kurang sehat, ya, jadi tidak sesuai dengan instruksi kesehatan. Nah, itu akan mencair, kemudian dapat kita minum dan itu akhirnya masuk di dalam darah. Nah, itu adalah salah satu trik kami untuk ya bukan menakuti tapi memberi masukan kepada masyarakat bahwa pola hidup sehat itu perlu. Jadi contohnya gini Bu, yang paling gampang di sini yang saya sampaikan yaitu kalau kita kenal tadi yang kita sebut stunting ya, itu bukan berarti anak itu kurang makannya, tidak. Jadi salah satu penyebabnya kalau di penelitian itu karena apa? Karena selokan kita itu atau mungkin sapi tank kita itu tergolong sapi tank yang kurang sehat. Nah itu bisa menyebabkan stunting. Jadi kalau misalkan ada kebocoran sumber, jadi radius sampai 10 meter itu masuk ke dalam sumber, itu pun bisa sumber PDAM Pak. Jadi kalau PDAM ada kebocoran sedikit, nah dalam jarak 10 meter dari misalkan jamban yang kurang sehat tadi, dan itu bisa menyebabkan masuk di dalam lambung sehingga anak ada gejala-gejala stunting, pertumbuhannya kurang maksimal. Ini ternyata seperti itu. Nah, itu kita sampaikan sehingga pola hidup sehat ini sangat perlu sekali. Jadi tambahannya yaitu perlu adanya keterangan-keterangan tentang medis. Itu saja yang tambahannya dari pertanyaan Pak Erwin tadi. Terima kasih. Iya, karena tadi banyak ya Pak, waktu seperti itu. Ya, tadi banyak Pak. Terus ya, tengahnya tuh, tengahnya. Pak Cik, mungkin Pak Cik kemarin itu mau mendatangkan saya untuk membuat biopori sama Pak Jimmy. Saya bertanya, apakah di sini sudah ada biopori Pak? Belum. Kemarin Pak, temanya siap biopori. Ya. Sudah punya alat untuk ukurnya Pak ya? Dari Pak ini malahnya nama tenaga ahlinya contoh itu. Yang punya cuma saya sendiri. Jadi begini Pak, biopori, ini nih Pak, ini biopori nih Pak. Jadi saya membuat biopori itu, saya pakai tutup paping juga, tapi tutupnya saya buat sendiri. Ini ayahnya anak ini, Karang Taruna ini, namanya Pak Sardi, RT 2 itu. Jadi biopori itu perlu Pak. Tadi Bu Nikmatul itu mengatakan bahwa sampah itu harus dipedulikan. Tadi saya juga ngomong bahwa sampah itu di Kabupaten Gresik, di Kecamatan Gresik saja itu hari Sabtu itu sudah 7 ton Pak. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi agar sampah itu tidak sampai menggunung? Akhirnya Pak Bupati kemarin tahun 2023 kalau nggak salah akhir itu mencanangkan 1000 biopori. Nah, kenapa kok Pak Bupati mencanangkan membuat 1000 biopori? Ya, karena satu untuk mengurangi sampah yang terlalu banyak. Tapi begini Pak, kalau di sini nanti membutuhkan atau ingin membuat biopori,
pakai pipa Pak ya, bisa pakai bambu bisa, tapi untuk melubangi bambu itu kan pakai dibor. Pipa juga sama dibor Pak. Dari fungsi daripada biobor itu adalah 4 Pak. Satu, untuk penyerapan air dalam tanah sekaligus menampung. Kedua, untuk memberi makanan hewan pada atau dalam tanah. Kedua, yaitu untuk menampung sampah basah. Jadi sampah dapur tadi selain dimasukkan di komposter, itu bisa dimasukkan di biopori. Jadi satu tadi ya saya akan kembali lagi, satu untuk menanggulangi sampah, jadi sampah bisa dimasukkan di situ. Kedua, bisa menghasilkan pupuk atau rabuk. Ketiga, memberi makanan hewan dalam tanah. Keempatnya itu bisa menampung air dalam tanah. Nah, cara pembuatannya sampai kedalamannya berapa, itu yang paling bagus adalah di permukaan air. Jadi kalau kita menggali, terus kalau di situ sudah ada air, itu harus berhenti. Tapi kalau meneruskan, katakan lho Pak, nek pinggir kan ya opo, karena ada pertanyaan seperti itu. Ya tetap membuat satu pipa paralon itu yang panjangnya 4 meter itu dibagi menjadi 5, berarti 80 cm. Itu di bawahnya ini, di bawahnya tutup mapping ini. Jadi sudah berapa? Jadi sudah 90. Itu sudah cukup, ada baguslah. Tapi kalau di sini mau membuat yang lebih besar, katakan paralon yang 8D bisa. Di tempat saya ada di depan gang itu ada yang 8D Pak, pipa paralon. Nah, saya paling tidak suka cara pengerjaannya itu digergaji Pak. Lebih baik kalau nggak punya bor itu di besi 10 itu dibakar, ditancapkan lurus. Jadi kalau menyilang itu sudah jadi 4, menyilang lagi jadi 4, jadi 8 sejajar, itu kuat. Tapi kalau digergaji, ada yang buat digergaji Pak, ada nanti contoh-contoh digergaji itu ada, itu mudah apa Pak ya, mudah peo Pak. Dalam tanah itu kalau contohnya seperti ini, ada mobil lewat, itu kan bebannya berat, itu bisa peo. Tapi kalau dilubangi itu enggak. Sudah saya coba seperti itu. Nah, makanya kalau nanti jenengan ikut atau ikut problem itu syaratnya harus ada biopori. Ya enggak banyak sih Pak. Tapi kalau mau ingin banyak ya monggo. Kenapa? Karena saya pernah di tahun 2018 bersama Ibu Kofifa Indar-Parawansa, yaitu Gubernur Jawa Timur, di Pasuruan itu menganjurkan bahwa satu rumah kalau rumahnya besar itu membuat 6 biopori. Kenapa? Karena satu biopori yang satu itu 15 hari penuh dengan sampah dapur. 15 hari, yang kedua 15 hari, yang keenam 15 hari, akhirnya sudah 3 bulan. Nah, umurnya biopori yang menjadi kompos itu adalah 3 bulan. Nah, untuk mempercepat itu di atas itu dikasih bonggol-bonggol Pak, katakan bonggolnya kubis itu lebih cepat karena itu apa Pak ya, kayak eco engine kalau nggak salah Pak, kalau sudah mencair. Dan setelah 90 hari yang pertama bisa diambil, nanti urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus seperti itu. Tapi syaratnya plastik tidak boleh masuk. Kenapa? Kalau plastik masuk itu berbau Pak. Jadi plastik apapun harus dikeluarkan. Khusus sampah dapur, potongan-potongan sapi, kangkung, bayam, wortel, lampu, kendi, kulit-kulit kerambang, kulit-kulit biji-biji cabai itu boleh, kulit terong boleh. Nah, kalau sudah diangkat itu bisa jadi pupuk Pak, 9 bulan jadi pupuk. Jadi kita nggak usah beli pupuk kompos di luar, kompos itu saja jadi. Saya sudah pernah coba. Nah, untuk pembuatan pupuknya juga nggak usah beli. Ini Pak Jen ini ahli pembuat
POC, jadi pupuk organik cair Pak Jenny, dari Mengkudu kalau nggak salah Pak, itu sangat bagus sekali. Terus bisa juga dari kulit pisang, dari kecambah. Kalau kulit pisang itu cuma menyuburkan saja, tapi kalau kecambah itu bisa memperbanyak atau mempercepat buah. Nah, caranya harus beli tetes kecambah Pak. Kecambah yang sudah 2 hari kan sudah hampir busuk. Nah, itu dimasukkan di situ. Katakan mineral itu berapa liter Pak di sini Pak? Galon 19. Jadi dikasih separuh air, terus 1 liter tetes yang dari tebu itu Pak. Itu terus dimasukkan. Nah, umurnya juga 90 hari. Ya, sama. Jadi nanti itu setelah 90 hari bisa dituang, perbandingannya 1:10. Jadi satu gayung itu olahan itu terus ditambah 10 gayung air. Jadi untuk nyiram bisa pagi bisa sore, insya Allah nanti tanaman bisa subur. Tadi kalau di kecambah itu untuk memperbanyak buahnya juga. Kalau obat itu nanti Pak Jenny itu Pak Cik sudah kenal sama Pak Jenny. Ini saya nunggu dari RT 14 saya sudah kenal ini Pak Iwan ini dulu pernah kerja bersama ya. RT 14 Pak Iwan yang bertanya. Awalnya saya sudah kenal, jadi tujukan pertanyaan pada saya, nanti saya jawab. Ya mungkin ya agak malu-malu mungkin Pak, karena sudah lama nggak ketemu saya. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo, tentang biopori, komposter, terus POC, monggo Pak Iwan. Terima kasih Pak. Kalau saya memanggilnya Batum. Saya mohon tipsnya Pak. Kalau ini kan semua ini butuh ada penyuluhannya, penyuluhan kepada warga. Tips warga itu bagaimana? Terus istilahnya ada dasar bagaimana untuk menanam salah satu tanaman untuk menghasilkan seperti UMKM tadi. Terus biayanya itu mengolah dari mana? Barangkali Bapak di Kelurahan Sukarame pernah menerapkan dengan istilahnya memudahkan kita itu untuk istilahnya mencari dana dulu gitu. Paling tidak bibitnya pun dari mana, atau ya istilahnya tuwe itu bibit sopo, caranya gitu, tipsnya bagaimana gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan pertanyaannya. Ya memang kadang-kadang saya tadi nunggu bagaimana sih teman saya atau pernah kenal dengan saya untuk bertanya. Ternyata memang seperti itu. Jadi gini, untuk tanaman di sini kan ada Pak Kepala Desa. Nah, Pak Kepala Desa itu kan sudah tahu bahwa ada dari pemerintah itu, dari pertanian atau dari pembibitan, itu mengajukan di situ kalau tanaman bisa boleh itu. Terus tanaman-tanaman yang harus ditanam, makanya Pak Bupati pernah mencanangkan bahwa penyangga pangan itu bisa lombok, cabai, terong, bisa tomat. Itu kalau skala besar itu lewat kelurahan, tapi kalau skala kecil bibit lombok sampai dari lombok yang sudah tua yang hampir bosok itu dikasih tadi kalau ada sudah biopori diangkat isinya untuk dokter itu cepat sekali. Makanya kalau skala besar lewat Pak Kepala Desa untuk pita atau
kepada pertanian sana. Kalau untuk bagaimana kan harus sering sosialisasi. Contohnya gini, dengan datang ke Sukorame boleh bertanya-tanya di sana, nanti yang tahu oh tanaman ini bagaimana, oh cara menanamnya. Makanya sekarang di RW 2 itu di Pokman Seger itu sekarang ditanam adalah yang berhasil. Kenapa? Karena nanti itu ada nilai ekonominya. Makanya tadi Bu Lurah akan menyarankan bahwa kalau di sini menanam bayam berhasil nanti bisa diolah di RW 2 itu. Jadi tanaman itu nggak usah yang mahal-mahal, jadi tanaman yang murah-murah saja. Contohnya terong. Terong itu bijinya juga bisa ditanam. Ya tadi untuk mempercepat itu adalah orang bisa buat pupuk sendiri. Kotoran sapi atau kotoran kambing pun itu bisa dengan. Apakah di sini masih ada orang yang masak pakai dapur, pakai mawon ya istilahnya? Tunggu ada. Di sini pertanyaan di sawah itu damainya itu dibakar nggak? Damai, jerami. Tidak ada yang punya sawah. Oh tidak ada. Nah kan bisa di sini daun-daunan. Jadi daun-daunan itu ditimbun, diaduk sama kotoran kambing 3 bulan. Semuanya 3 bulan. Itu sudah bagus sekali untuk pupuk. Karena saya sudah pernah nyoba seperti itu. Mungkin Pak Iwan kurang puas jawabannya. Oke, monggo Pak Cik, mandor Pak Cik. Terima kasih para narasumber dari Pokman Seger. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Jadi mungkin Bapak-Bapak RT dan Ibu Ketua PKK sudah ada angan-angan. Oh nanti RT saya ginikan, RT saya nanti saya ginikan. Jadi terima kasih ilmunya Pak. Jadi untuk sosialisasi sudah selesai, supaya di acara pada malam hari ini membawa keberkahan bagi kita. Acara selanjutnya yaitu doa, nanti dipimpin oleh Bapak Muklis RT 5. Pak Muklis, monggo. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dari Program Sukorame, Bu Lurah, dan Bapak-bapak dari Pokmas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua, khususnya di RW 30 Cerwa Indah, dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan beliau ini dapat kita laksanakan di masing-masing RT di RW 3 Cerwa Indah. Baik, Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan beliau ini bermanfaat. Kita berdoa bersama. Saya pimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qiyamana wa khawfana wa bidana min syarri Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbi habli min as-salihin, Rabbi habli min as-salihin, Rabbi habli min as-salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la tukhzil khatim wa la tahtimna bi syururi khatim. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana akhshana bi hasan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
ini, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang bersedia hadir pada malam hari ini. Tak lupa apabila ada salah kata ataupun mungkin apabila ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.